Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Pada malam ini saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama Husni Mubarak. Kebaikan yang barokah. Semoga pertemuan ini membawa barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarmu, Husni? Sekarang kabarnya ya baik, Mas. Alhamdulillah baik-baik ya. Mantap. Ya sekarang lagi nyantai-nyantai aja nih, Mas. Ya, Ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan pada saya? gini loh, Mas. Saya kesini ya ada unek-unek yang mau saya tanyakan. Ada unek-unek dalam hatimu ya. Saya itu pikirnya itu lama itu kok kenapa ya, Mas, kok belum ketemu dengan jati diri? Apa belum masih kotor, banyak dosa gitu aja ya, pertanyaan saya. Jadi kamu punya unek-unek bahwa kamu selama ini telah melakukan laku rohani sudah lama, zikir pun juga dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama. Tetapi kamu punya keluhan yaitu belum bisa ketemu dengan sejati dirimu. Ya, Betul begitu? betul. Alhamdulillah, pertanyaan yang kamu ajukan itu pertanyaan yang sangat bagus. Banyak teman-teman kita itu bertanya kepada saya, mengapa sulit sekali ketemu dengan sejati dirinya? Nah, untuk itu akan saya kupas pada malam ini. Semoga jiwa hati kita juga menjadi terang bercahaya sebagaimana api menerangi sekitar ini. Kebanyakan orang itu inginnya memang tergesa-gesa, inginnya cepat bisa, inginnya lekas menguasai, lekas lulus, dan cepat sukses. Dan itu lumrah manusiawi. Begitu juga manusia itu juga sering lupa diri bahwa laku rohani ini atau mencari sejati diri itu ini bukan hitungan matematika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Bukan seperti itu. Apalagi kita mengukur bahwa zikir kita, laku kita sudah bagus, sudah layak, sudah waktunya. Kenapa enggak sukses, enggak terkabul? Nah, benarkah ukuran atau kelayakan ini yang kita anggap sudah tepat benar ini sudah cocok sesuai dengan ukuran yang semestinya? Nah, itu yang harus difahami dan ditelusuri. Karena apa? Jika kita tidak memahami, menelusuri, ya akhirnya nanti hawa nafsu atau ambisi ingin bisa, ingin cepat, akhirnya nggak sampai-sampai. Disitulah hawa nafsu yang ingin menggagalkan kita sebagai pejalan rohani. Kemudian yang ketiga, ini juga harus kamu bedakan antara ilmu kesaksian, ilmu pengobatan dengan yaitu mencari sejati diri itu tidak sama. Jika ilmu kesaktian itu orang puasa 3 hari menjadi kebal, orang puasa 10 hari menjadi sakti, orang puasa 21 hari bisa mengobati, itu benar dan banyak terwujud.
Karena apa? Itu ilmu kesaktian dan ilmu pengobatan. Dan yang membantu membuat orang sakti, yang membantu membuat orang itu bisa mengobati, itu bisa jadi juga jin yang datang atau hodamnya masuk ke tubuhnya dan membantu dia menjadi kebal atau bisa mengobati. Jadi termasuk ada bantuan instan, enak, bukan alam, bukan murni. Nah, sedangkan mencari sejati diri ini berbeda. Jadi ini bukan ilmu kesaktian atau pengobatan, tetapi bagaimana kita membersihkan diri, menyucikan diri. Nah, di situ pertanyaannya adalah, apakah selama ini kotoran kita volumenya itu banyak atau sedikit? Dosa-dosa kita ini banyak atau sedikit? Yang menutupi hati itu tebal atau tipis kotorannya? Satu contoh begini. Contoh yang pertama, kamu di rumah punya cermin. Jika cermin itu selama ini tidak kamu rawat puluhan tahun, cermin itu akan menjadi apa? Kotor, Mas. Kotor, banyak kotorannya. Ketika kamu membersihkannya, itu butuh berapa puluh kali lapan pakai pembersih. Gak mungkin satu kali kamu gosok langsung bersih, nggak, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, pakai sabun. Bahkan jika sudah terlalu lama, cermin itu juga tidak bisa, harus beli lagi, harus cari yang baru, baru bisa dipakai cermin. Nah, jika masih belum rusak parah, itu apa? Kamu bersihkan. Setelah bersih, atau kamu cuci pakai sabun, setelah bersih kamu jemur, kemudian kamu pasang. Nah, setelah bersih dan kamu pasang, ketika kamu lihat siapa yang di dalam cermin itu, gambarnya siapa? Gambarmu sendiri kan? Ya. Itulah simbol sejati diri. Jadi kalau kamu bisa membersihkan jiwamu, hatimu, sampai benar-benar bersih dan suci, maka yang muncul itu adalah gambarmu sendiri, yaitu sejati dirimu. Kenapa selama ini nggak muncul? Karena itu pembersihannya belum selesai, pembersihannya belum maksimal, sehingga ketika kamu melihat dalam dirimu sendiri, hatimu masih belum kelihatan dirimu. Contoh yang kedua, ketika kamu di dekat yaitu kolam air atau sungai yang jernih, dan ketika kamu mendekat, maka yang muncul di dalam air itu siapa? Gambarnya siapa? Gambarmu sendiri kan? Jadi wujudnya wujudmu sendiri. Kenapa? Karena air sungai itu atau kolam itu jernih, bening. Coba sekarang jika habis hujan deras ya, kemudian air itu kotor, sungai itu kotor, banyak lumpurnya, banjir. Ketika kamu dekat, apa yang muncul dalam sungai atau kolam tersebut? Nggak kelihatan. Bisa-bisa kamu dekat, banjir, hanyut. Nah, begitu juga jika hati kita sudah bersih, jiwa kita sudah bersih, maka ketika kita duduk zikir atau meditasi, hening, maka sejati dirinya akan muncul kepada kita. Karena apa? Sudah nyambung. Nah, beda dengan yang sungai yang kotor itu, karena kotor dan banyak tanah, banyak kotoran, sampah-sampah, maka nggak bisa untuk bercermin. Justru itu membahayakan, bisa menghanyutkan. Pakai mandi juga nggak baik, merusak kesehatan. Pakai minum nggak bisa. Tetapi jika air itu jernih, bening, kamu bisa bercermin, kamu bisa mandi di situ, kamu bisa meminum air tersebut,
dan kamu gunakan apa saja, air itu bermanfaat. Nah, jadi cepat tidaknya seseorang itu, yaitu dalam mencari sejati dirinya dan bisa ketemu, tergantung kotoran atau dosa masing-masing orang. Kotoranmu itu tidak sama dengan kotoran dosa dengan temanmu. Dosa-dosa kotoran jiwamu tidak sama dengan kotoran dosa-dosa temanmu dan orang lain. Begitu juga ada orang yang baik sekali. Dia tidak mau nakal, tidak mau ikut seperti anak-anak muda lainnya, mabuk-mabukan, kemudian berzina, bertengkar. Tetapi kamu lihat, dia malas, gak mau laku rohani, gak mau zikir, gak mau. Maka apa? Ya juga dia tidak akan ketemu dengan sejati dirinya, tidak akan bisa berjumpa, dan tidak akan tercerahkan jiwanya, karena malas, dia enjoy dan gak butuh dalam laku rohani. Atau ada seorang yang berdosa, kemudian dia ingin tobat dan ingin ketemu dengan sejati dirinya atau pencerahan rohani. Dia pun melakukan zikir atau meditasi dengan puasa atau melek. Maka dia pun harus membersihkan tubuh dan jiwanya dari dosa-dosa tersebut sampai dosa-dosa itu hilang. Nah, dalam membersihkan ini sungguh-sungguh beneran atau tidak? Tobatnya tobat nasuha atau tobat tomat? 1 hari bertobat, seminggu kumat. 1 minggu tobat, 1 bulan kumat. 1 bulan tobat, 1 tahun kumat. Maka kotoran itu menumpuk terus. Maka membersihkannya juga butuh waktu, butuh lama. Tidak bisa instan. Jadi semua orang punya problem, semua orang punya kendala, semua orang punya yang menggandoli atau membuat orang tersebut lambat. Tergantung masing-masing. Jadi oleh karena itu kita harus mohon bimbingan pada Allah. Ketika mau zikir kan kita berdoa mohon kepada Allah agar dibimbing, agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Kita minta bimbingan agar apa? Agar kita bisa dibimbing ketemu dengan sejati diri kita. Nah, jika kita sudah bersih, maka bisa nyambung dengan sejati diri. Karena sejati diri itu adalah cerminan dari roh, sedangkan roh itu berasal dari Allah. Jadi gak sembarangan, dia itu suci, dia itu bersih, suci. Maka kita harus bersih suci juga untuk bisa ketemu, nembus dengan sejati diri. Oleh karena itu Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Nah, itu nanti sejati dirimu itu yang akan membimbing dirimu menuju Allah. Itulah guru sejati bagi setiap orang yang hidup di dunia. Tinggal menyadari atau tidak. Jadi kita mencarinya ke dalam, bukan keluar. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi dikirnya itu kadang itu ya dikirnya itu sudah banyak. Terus kadang tuh yang pikirannya itu arahnya tuh ke sana. Itu mau fokus kok sulit gitu loh Mas. Fokusnya inilah sulit. Gangguan kok mau tadi mau pikiran ujung-ujung ke sana, datang lagi lah gitu. Terus cara fokusnya itu gimana? Duduk, zikir, ning. Untuk menuju hening khusyuk itu memang tidak mudah. Jadi pertama butuh latihan, kedua
harus menjauhi maksiat. Jadi salah satu juga penyebab ketidakheningan khusyuan itu makanan minuman kita. Coba dicek dahulu, makanan minuman kita ini murni halal atau haram, dari cara mencarinya, kemudian jenisnya atau bahan-bahannya. Makanya kisah-kisah orang dahulu itu, para wali Allah, ketika dalam hal makanan mereka itu sangat hati-hati, sangat hati-hati, karena rusaknya ibadah, rusaknya zikir itu sebagian besar karena makanan kita. Jika kita tidak bisa menjaga makanan, maka kita tidak bisa menjaga jiwa hati kita. Itulah mengapa di Islam ada yaitu makanan, minuman yang haram, yang halal, kemudian ada yang subhat. Subhat ini nggak jelas posisinya antara halal dan haram. Nyerempet-nyerempet haram, kita embat, kita makan, minum saja. Itulah yang merusak kita. Akhirnya sulit khusyuk, sulit hening. Itu. Kemudian juga mengapa kita sulit khusyuk dan hening? Itu karena kita tidak bisa menjaga pikiran. Maksudnya dalam hal sehari-hari kita sering melamun. Kita sering mengikuti hayalan. Ini hal remeh, tetapi bahaya, bisa merusak. Saya dulu sebelum belajar zikir, sebelum belajar zikir nafas atau meditasi nafas, saya hobinya suka ngelamun. Mau tidur ngelamun, diam sendiri ngelamun. Lalu ketika saya mulai istiqomah laku rohani dengan zikir, dengan meditasi nafas, lalu saya ada yang hilang dalam diri saya. Loh, mana kebiasaan diriku dulu yang suka melamun? Kok gak ada? Hilang ternyata. Nah, kalau kita sering melatih diri, ya, menghijaukan melamun, menghayal, maka otomatis nanti pikiran kita fokusnya mudah, gampang, dan akan mudah terlatih. Jadi walaupun melamun, sampai ini ngelamun, menghayal itu gak dosa, tapi merusak jiwa juga. Nah, aneh kan? Ini perbuatan yang sering diremehkan orang. Jadi perbuatan itu tidak dosa, gak nyakiti orang, gak mencuri, gak ganggu orang. Tetapi dibiasakan orang itu sering ngelamun di rumahnya, ngelamun sana, ngelamun sini, itu kan membuat pikiran terbang. Jadi pikiran itu harus dikurung dan biarkan nanti diibaratkan burung di dalam kepala, pikiran otak itu terbang kemana-mana. Hanya kamu sibuk ke sana, kemari, ke A ke B, ke barat ke timur. Padahal nggak jelas apa yang dipikirkan, apa yang kamu kejar, nggak jelas kan? Itu menariknya pikiran. Oleh karena itu apa? Fokuskan kembali. Nah, dengan menyadari, dengan merasakan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Contoh, saat ini kamu di depan aku dan ngobrol dengan saya, maka kamu sadari pikiranmu, hatimu, bahwa yang kamu lakukan itu di depan api ini dan ngobrol dengan saya. Saya pun juga begitu. Tapi ketika saya ngobrol dengan kamu, kemudian pikiranku kemana-mana, berarti apa? Saya nggak fokus. Berarti apa? Saya menghayal. Lalu kok ngomong? Ya akhirnya apa? Ini ngomong kosong. Apa yang aku ucapkan bukan dari hati jiwaku, tapi asal ngomong, alam bawah sadar yang bekerja. Nah, kita sehari-hari ini sering mengikuti alam bawah sadar ditimbang sadar. Alam bawah sadar itu apa? Gerakan-gerakan yang tidak kamu rasakan sadar, karena sudah terbiasa. Akhirnya di jiwamu bagian dalam itu sudah buat sistem tersebut. Contoh, ketika kamu naik sepeda motor dari rumahmu ke sini,
Kamu nggak menyadari ketika mulai naik sampai ke sini di jalan, nggak hadir kan pikiran. Tapi apa? Lamun kemana-mana. Iya. Tahu-tahu sudah di sini. Dan baru ketemu saya ngobrol. Nah, waktu di jalan sadar nggak? Ketika kamu di jalan ketemu mobil jenisnya apa? Nggak sadar. Ketika kamu salipan sama tanggamu, nggak ingat. Ketika kamu salipan ketemu dengan nenek-nenek, lupa. Ketika kamu ilingnya apa? Ketemu salipan dengan cewek. Yang menarik saja. Nah, kebiasaan-kebiasaan tersebut ini merusak fokus kita, merusak pikir kita. Jadi biasakan begini, contoh, ketika kamu makan, kamu sadari hati pikiran itu makan. Rasakan, nasi lauknya ini, itu dirasakan. Jangan kemana-mana. Ketika kamu makan, bingung pikirannya ke sawah. Makan pikiranmu di kota lain. Makan pikiranmu di HP atau di WA, sibuk WA. Ini yang merusak fokus konsentrasi kita. Apalagi apa? Sebelum tidur malam suka melamun. Wah, ini yang merusak, bahaya. Akhirnya jika bengong, jin yang masuk. Paham? Paham Mas. Ya? Alhamdulillah, semoga kamu bisa merubah cara pikir, cara hidup, cara pikirmu, sehingga kamu bisa ketemu dengan jati dirimu. Dan saya doakan kamu dengan teman-teman yang di rumah bisa istiqomah pikirnya dan bisa ketemu dengan sejati dirinya. Semoga Allah berikan cahaya pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.